Guys, kita mau ke Bale Belik. Jalannya tadi kita sempat tersesat. Aduh, mobil kita nggak bisa. Ini di depan ada mobil, agak susah kita berilisan. Jalannya kecil. Kalau mau ke Bale Belik ini udah banyak orang mau ke sana. Ya, rame. Kita mundur motor ke arah timur. Ternyata banyak mobil yang udah masuk duluan. Mundur ya. Terus mundur guys, karena sempit jalannya. Tadi kita pakai motor. Ini kanan lengan belok sebenarnya. Balik kamu dari mana kita nih? Iya wah, ada yang benih kiri kanan lagi nih. Laut dan Sogan. Kita menuju ke Bale Belik ini lumayan agak susah karena jalan sempit. Kita harus nunggu dulu guys. Jadi Bayan Belik ini ceritanya dulu memang ada keturunan dari Majapahit yang jauh kamu hidup dia. Setelah 150 meter, belok kanan. Kita pakai Google Map ini nggak jelas gitu guys. Kayaknya kita tersesat. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa masuk. Kayaknya di dalam. Kita suruh mundur balik. Daun juga ya. Kita sepagi. Oh, di jembatan. Masuk kampung banget ini guys. Oh, ini dia. Gila itu nih. Belok kiri kayaknya ini, belok kiri. Oh. Ternyata di belakangnya apa ya? Bukit Selong. Pak, empe tak balai adat nih ke Pak? Oh masih jauh nih ke? Oke. Oh nggih. Oh, nggih. Silakan. Oh, ini orang mau jalur naik ke Bukit Selong ini. Tapi kita nggak ke Bukit Selong guys. Kita mau ke Bale Belik. Welcome to Desa Belik. 30 meter. Kita parkir nih. Gila.
hujan. Ini kok hadaman baik-baik sama mana? Gede kan. Ini guys, manakah beli-beli? Oh, ini beli-beli. Parkir kita di sini guys. Ini udah nyampe beli-beli guys. Ini dia beli-beli. Allahu Akbar. Aduh. Ya, narjam kepeng ya. Sudah, Rak. Oke guys, kita sekarang di Bali Belik Sembalun. Ternyata lokasinya di dalam dan kayaknya pakai tiket kita masuknya. Jadi saya mau coba explore ya, biar kita bisa tahu seperti apa sih rupanya tata ruang di Bali Belik ini. Lokasinya di dalam, di bawah Bukit Selong, Bukit Selong. Ada loket, jadi kita harus ke loket dulu. Kita beli tiket. Oh, perjin tiket tem. 5.000. 15 kan cepat. Parkir. Oke, sip, thank you. Memang kena parkir kan? Pastor parkir. Ini kita masuk ke dalam. Oh, ternyata udah banyak yang jualan. Bisa ada beli-beli. Ini rupanya guys. Ini dah view yang sering kita lihat. Hanya beberapa rumahnya, ada 6 rumah kayaknya di sini. Seperti ini rupanya. Jadi yang tadi itu adalah view yang utama dipakai. Welcome to Bali Adat Desa Belik Sembalun Lawang. Oke guys, pemandangannya. Kalian yang penasaran ingin tahu, di sini sudah ada musola, ada toiletnya juga. Tidak pemandangannya. Hanya bangunan rumah tani, dan di sini view pemandangannya di atas. Ini ada satu tapi udah hilang. Naik ke atas. Oh, lagi ada bapak-bapak. Nah, kita bisa bertanya dan diceritain dikit. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, oh. Napi kanggo teh peketuan nih ke sejarah kan nih ke Bali Belik nih ke nggih. Rumah adat. Rumah adat nih ke. Mm-mm. Nih ke memang aslinya Gubuk Sembalun, Desa Sembalun nih ke dimulai dari sini nih ke. Yang mulai di sini. Berarti Desa Sembalun. Sembalun. Yang pertama orang tua nenek moyang yang dulu itu Nggih. tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi gitu. Nggih. 7 buah, tapi itu belum jadi satu. Nggih. Jadi selama ini di sini nggih Iya, tinggalnya. Berarti yang pendatang di luar nih ki. iya. Kalau yang di sini masih dipakai untuk napi nih ke acara-acara adat nih ke atau gimana nih ki? Tempat tamu-tamu dari jauh itu. Untuk ngelihat Iya. Sembalun. Ada ketua adat dari Jakarta. Kemarin dia ke sini Nggih. akan bikin rumah adat lagi satu Nggih. sini. Nggih. Biar cepat setuju nggih. Ya, tidak boleh dirubah-rubah gitu. Nggih, nggih. Boleh tiang tahu siapa nama anunya nih ke leluhur yang tinggal di sini nih ki? Ya, Yang leluhurnya yang tinggal di sini nih ke namanya nih ke ada namanya nih ke? gini modelnya. Dan dulu orang tua yang jaga sini, Nggih. tapi sudah meninggal semua. Oh nggih. Ya. Makanya kita anak cucunya agak mengawasi gitu. Nggih, menjaga, mengelola, melestarikan. Nah, kalau makam Majapahit nih ke di mana tempatnya nih? Ke? Sana di atas, di bawah Bukit Selong sana. Lewat mana nih ke? Bukit Selong. Bukit Selong nih ke? Ya, Oh nggih, nggih. saya punya lokasi di sana tempat orang parkir itu. Oh, di depan Bukit Selong. Selong, nggih, nggih, nggih. Jarak berapa meter dari jalan besar nih ke? Kurang lebih 10 menit, 10 menit. 15 menit gitu. Terus kenapa disebut makam Majapahit nih ke? Ada ceritanya nih ke? Ya, itu berarti membicarakan adat, Maksud tiang, tapi sudah meninggal. nggih. Siapa yang dikuburkan di makam Majapahit kok sampai namanya Majapahit? Apa ada orang Majapahit dulu yang datang ke sana nih ke? Ya ada. Makam Majapahit nggih. Ada batu nisan nih ke atau memang khusus dari sana nih ke? Siapa yang dimakamkan? Ada. Namanya itu Mission ada di sana. Nggih, nggih, nggih. Di Selaparang itu namanya juga. Itu sama kawannya yang dulu itu. Nggih. Kubur Selaparang. Sama Selaparang. makam Selaparang. Di Lombok Timur. Nggih, nggih. Suwile nggih. Bapak dari Bani, Tiang dari Pujut. wujud. Nggih. Tiang dari Pujut nggih. Makanya tiang kesini pingin tahu cerita sejarahnya nih ke. Iya. Nggih. Jadi tiang tertarik karena di Pujut kan juga ada rumah adat ke di Sade nih ke. Gunung Pujut juga nih ke terkenal. Tapi duluan ini Nggih. itu dibikin belakang itu Nggih. di Bumbung. Bumbung. Oh nggih. Pernah tiang kalau ke Bumbung nih ke dulu sama P apa siapa namanya lupa tiang ke. P kalau di sini kan kalau untuk bangsawannya nih ke P nggih dipanggilnya nggih. Iya. P. Di Bumbung. Nah, yang ini yang tiang belum. Berarti makam Majapahit. Kalau makam Majapahit nih ke cerita beremben nih ke sejarah makam Majapahit nih ke. Sejarahnya Nggih. kita tidak tahu sejarahnya dari dulu itu. Nah, itu. Tapi ada namanya Kiai di Bumbung itu yang tahu. Yang tahu. Oh nggih, ada narasumber. Takepan. Buku kitabnya Nggih, nggih. sana ada kitabnya dari nenek moyang kita dulu. Nggih, nggih, nggih. Sejarah makam Majapahit, sejarah rumah adat
ada di sana. Oke. Di Bumbung. Di Bumbung nggih. Dekat lapangan nih kan nggih. Ya. Sip. Nggih, matur tampi asih nggih. Ya. Tunas pamit kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita lanjut lagi. Ternyata tadi makam Majapahit kita udah lewatin. Berarti Bukit Selong ini punya khas tersendiri, punya sesuatu yang menarik sehingga kenapa orang tua dulu buat rumah di sini. Jadi apa ya? Karena di sinilah awal mulanya masyarakat adat desa Bayan ini dimulai, dan jelas rumah adat ini tidak boleh lebih dari 7 dan tidak boleh kurang dari 7, dan satunya ini masih belum dibangun, masih dipugar. Dan ini model rumahnya bisa kalian lihat dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu guys. Gak jauh beda sih dengan rumah adat Sasak yang lain. Ya. Gak jauh beda. Cuman di sini dia tidak pakai kain kau atau kotoran kerbau untuk lantainya. Di sini pakai tanah biasa. Jadi dindingnya ini tuh nggak dilapisin kotoran kerbau guys. Coba lihat ya, hanya tanah lempung biasa. Rumah adat. Jadi itu dapat sekilas cerita bahwa ini harus saya gali lagi sih, nanti nyari informasi lebih lanjut. Semoga kita bisa dapatkan cerita yang bagus. Oke, kita go to parkir. Lalu sekarang kita mau pergi ke makam Majapahit. Mantap. Sekarang kita lanjut ke makam Majapahit. Kita mau coba jalan-jalan, mumpung kita lagi di Sembalun guys. Di sini banyak bambu ya, hutan bambu kayaknya di sini. Di sini suasananya. Oke, kita jalan dulu. Oke, kita udah di mobil. Katanya sih dekat jaraknya antara makam Majapahit sama Bali Bele. Hanya saja kita mau cari apa keterkaitannya antara makam Majapahit sama Bali Bele. Sepintas tadi malam dapat cerita bahwa katanya di makam Majapahit itu kalau ada ayam penewo yang datang dari sana yang warnanya hijau, itu hijau Majapahit, itu luar biasa hebat saktinya. Katanya kebal ayamnya itu, tidak mempan kena taji. Luar biasa guys. Ini orang-orangnya mau ke Bukit Selong nih, mau buat konten juga kayaknya. Kita lihat banyak yang tongkat.
Dan betul-betul kita disesatkan sama Google Map. Tadi kita pakai Google Map sebagai pemandu, betul-betul kita disesatkan. Ternyata ada kali pembatas guys. Sekarang ini kita mau ke Bukit Selong. Tepat. Nah itu udah jalan kecil kan. Ini yang saya mau naik ke atas. Saya mau naik ke atas. Nih. Oh. Jadi ini Bukit Selong guys, mau naik. Oke guys, ini Bukit Selong. Bukit Selong. Di sini loketnya bayar 5.000. Sama parkir jadi 10.000. Kita mau ke Makam Majapahit. Ada apa di Makam Majapahit dan apa hubungannya dengan Bali Belik? Kenapa keterkaitan Makam Majapahit ini dengan sejarah yang ada di Lombok, terutama yang di Sembalun ini? Satu hal yang memang The Goris dulu di catatannya, ini pohonnya besar banget ya, pohon ari ini. Bahwa mempertanyakan apa hubungan antara Makam Majapahit dengan Istana Majapahit. Tentunya ini menjadi pertanyaan penting ketika orang-orang di sini mengatakan bahwa mereka ada keturunan dari Majapahit. Pertanyaan ini tentu harus membutuhkan penelitian, dan yang sudah dilakukan The Goris menjadi sumber acuan kita untuk melihat langsung. Wow, ini dia guys, sudah tidak terawat, petilasan Majapahit. Jadi hanya berupa batu basal, petilasan Majapahit, dan rumah adat Bayan Belik. Jaraknya enggak jauh. Apa mungkin mereka keturunan dari Majapahit ya? Dan ini adalah petilasan Majapahit guys. Hanya berupa batu seperti ini. Nggak ada guide cerita yang lebih detail terkait dengan petilasan ini, sehingga orang nggak tertarik ke sini gitu. Seandainya ada narasi cerita tentang petilasan ini, orang mungkin akan tertarik, terutama yang suka dengan sejarah-sejarah itu. Tapi sayangnya di sini nggak ada penjelasan sama sekali. Mereka nggak tahu ini tentang apa gitu, cerita apa. Tapi kalau ngeliat dari sebagian posisinya ini di bawah Bukit Selong. Makanya tadi saya bilang ini Bukit Selong guys. Apa mereka foto-fotoan di atas. Banyak batu besar di sini. Kalau ini kuburan, makam, kuburan gitu, nggak akan seperti ini gitu ya. Nggak akan hanya satu ini. Tapi tentu akan banyak batu nisan yang lain. Tapi ini hanya satu kumpulan batu-batu, dan hanya arealnya di sini saja.
Hanya saja ini menjadi satu yang dipertanyakan betul. The Goris dulu juga mempertanyakan itu dari cerita tentang bahwa pernah ada anggota keluarga dari Istana Majapahit yang datang ke sini dan dimakamkan di sini. Tapi cerita selanjutnya nggak ada penjelasannya, sayang banget. Dan kalau seandainya ada cerita di sini yang dibuatkan, mungkin akan sangat lebih menarik lagi. Tapi ya beginilah kondisinya guys, dibatasi oleh pagar bambu. Kayaknya ada pagar yang permanen kemarin, karena saya lihat ada pagar besi yang sudah ambruk katanya karena gara-gara gempa kemarin. Dan ini ada pakai keramik hijau, terus batu-batu yang seperti ini. Kalau dari topografi memang lokasi ini sangat bagus ya. Di depannya ada kali, artinya sumber mata air untuk mereka kehidupan sehari-hari itu ada. Terus kedua, secara perlindungan mereka di antara bukit-bukit ini dan hutan di sini guys. Jadi aman lah, nyaman buat mereka. Karena kalau kita bicara perkembangan sekarang kan jauh dengan jalan, dan tentunya itu setelah lama ya. Artinya sekarang ini di sini dulu peradaban dimulai. Mereka datangnya lewat mana, kok bisa sampai di sini, itu menjadi pertanyaan juga. Dan kita akan ngulik lagi sejarah Sembalun ini. Mudah-mudahan akan ketemu benang merah dan bisa kita buatkan narasi. Karena yang disampaikan di Goris itu hanya sedikit. Mudah-mudahan ada teman-teman yang bisa memberikan literatur yang lebih lengkap terkait dengan rumah adat Bayan Bele dan petilasan Majapahit. Sekarang kita balik lagi ke parkiran. Di sini ternyata satu jalur dengan Bukit Selo. Itu dia ke atas Bukit Selo. Tapi kita nggak mau naik bukit guys. Ini sepertinya bekas pagarnya nih. Ini bekas gapuranya kayak yang dibuat. Oke, kita balik. Dari jauh nggak ada menariknya sama sekali kalau bagi orang-orang yang nggak paham sejarah atau nggak suka dengan sejarah. Apakah itu tempat orang bertapa, tempat orang cari peruntungan apa segala macam, kan nggak ada pernah dengar cerita, jadi kita lanjut aja. Itu tujuan saya ke sini hanya dua, yaitu ke makam atau petilasan Majapahit dan ke Balai Bele petilasan Majapahit. Kita papasan dengan orang yang menaik ke Bukit Selong. Nah, ini kayak semacam karena dibuat sesuatu untuk sesuatu kayaknya ini. Kayaknya tempat orang duduk-duduk di sini, atau kayak semacam altar ya di bawah pohon ari ini. Mungkin di sini pernah ada orang suka semadi meditasi mungkin.
Besar banget pohonnya. Besar banget pohonnya nih. Kayak kita pulang. Ini seru loh. Oke. Kita balik ke parkiran. Kita pulang. Ke pemerintah. Oh, pemerintah ya, Pak. Nggak ada informasi banyak yang kita bisa dapatkan di sini, guys. Dan bisa kita tanya sama teman di sini. Tahun berbeda cerita petilasan Majapahit dia. Nah, Dan narak cerita sekedik-sekedik. kurang tahu kita. Petilasan doang dan narak apa-apa Iya. keterangan informasi. Petilasan. Dan narak cerita yang salainan. Namun dengan si wah anu tuh anak tahu nasu itu aja kurang. Tidak tahu itu aja. Netene oh ya aja tahu nasu ya. No coba dek situ kolin oleh. Kami. No. Soalnya anu no pos parkiran. no. Ah. Oke, thank you. Petilasan Majapahit nih kah? Kita ya dia cerita ni. Salah. Masa nak sekedik-sekedik narak cerita nih ke informasi dan narak. Anu kena ni kan kita baru-baru kan baru anu dian. Jadi agin kak na salah cerita atau kurang cocok anu dia dapat paham lah bidang ini kan. Oh, bener. Angka iya kena gedang. Itu jarin tarik le atas nih ke apet boyak jarin. Padahal ini ke arah sesuatu sab bernilai sejarah tinggi Ini nih. masih tapi bang ini yang kena ni. Cuma khusus untuk anu pun juga santai lah di sana gitu. Nggih, lah bikin selong. Lagu mantan tiang, terus penggemar sejarah ketuanan nih kembe naraan petilasan Majapahit misal kan. Ara dengan puasa sejuduan tahu ketan tahu tapi kan ngara. Kemelet. Ndak sini nak cocok pas sebulan kan kurang bagus. Nggih, paham. Cerita- Ada yang salah nih kan nggih. Niki ndik nak kanggo. Nggih. Umpamanya itu ndak boleh. Atau rombok-rombok itu Nah, kurangi mana yang nggih. aslinya itu Ah, pembicarakan nggih. itu. Angka mana-mana narak informasi nih kan. Memang jelas Puluhan. niki jam makamnya niki kan. Nggih, Tapi kan ndak petilasan kan. petilasan kan nggih. Tapi selanjutnya itu ndak tahu kita. Angka nggih. Kembe tiba-tiba Arab Majapahit Memang apa jelas. hubungan? Sudah dulu bukan sekarang dari dulu isu ini. Angka nggih lagu dengar informasi cerita kembe nak kena petilasan Majapahit apa aja arah letene. Terus kan rapat kan coba belik ni ke kembe dan narak cerita sambungan masih ketiang. Jaren itu saat datang juga tim melihat tahun sejarah Nggih. balik-balik sejarah petilasan Majapahit ni Nggih. bude datang gede ketuanan bater-bater halik parkiran. Dia tahu. Dan semua tahu. tahu. Jadi sini sama pertanyaan ini kan. Ndak dia ya kita curangkan dia kurang cocok kan. Nggih. Kan Bapak untuk menghilaskan nanti Nggih. meneliti. Ya, betul. Nanti kan bisa salah dia. Nggih. Jangan kita omong ndak baik itu kan. Nggih, betul. Nggih. Cuman Lebih baik kita katakan ndak tahu. nggih, lagu maksud tiang. Karena pengetahuan kita yang sekarang ini aja kita Nggih. ceritakan gitu. Mana-mana dan arah informasi mbak Nggih. ni ke arah lain. Memang Cukup sudah selesai. ada sih tapi Wah, telang ya. pada orang-orang tua itu kan. Mbe tetap peketuanan tidak tepat ni ke tiang. Masih arah tetap Bukan itu peketuanan. sudah Ajipur sile bumbung ni. Masih Ini anu ajipur ni ke. Ajipur ni kan. Oh, lain kau mengkedek le beliau ni ke le anu sembalun bumbung ni ke. Bumbung kan nggih. iki. Nggih, lain le kualik tono ni ke. Masih sama datang makin yang itu. Masih sehat beliau ni Nggih, ke. sehat. Oh, insyaallah. Nah lebih perasaan sila Nggih, nggih, nggih. usul ketua dulu. Nggih, nggih. Namun le ya bapak niki insyaallah barang sepeling kita selepu. Oke, matur tempe asing nggih. Mudah-mudahan. Oke guys, ternyata informasi semua terkait dengan sejarah di Bayan ini adalah di Hajipur. Pak Hajipur B. Pak Hajipur itu dulu tahun 2012 saya makan di rumahnya beliau, di rumah adatnya itu. Di rumah adat di Sempalun Bumbung.
saya masih simpan foto-foto saya sama beliau. Dulu di sana saya dibukain keris, terus memang banyak sekali pusaka-pusaka Sembalun yang ada di sana. Kita bersilaturahmi, mumpung kita ada di sini, dan bisa kita ketemu sebentar sama beliau. Nah, kita sekarang balik ke sana, ke Sembalun Bumbung. Oke guys, kita menuju Sembalun Bumbung. Jangan kelihatan puncaknya di sedikit. Perjalanan kita, mudah-mudahan kita bisa ketemu sama beliau. Dan saya masih di tanda guys. Nanti kalau saya tidak di tanda, saya kasih lihat foto saya dulu. Hahaha. Ini dekat kelolosan kan? On demand ya. Oh no. Pak Haji Pur. Saya ingat dulu waktu saya turun dari apa namanya bukitnya itu, saya makan di tempatnya beliau dulu sama Pak Agus. Sembalun guys. Ini ceritanya edisi spesial ngulik sejarah dan tempat yang ada nilai sejarahnya di Sembalun. Dan satu tempat yang Bali Bele itu destinasi wisata. Keren Sembalun guys. Oh. Sembalun. Mereka nawarin tuh strawberry. Sini udah rame dulu, udah segini ramenya, sekarang udah makin rame. Karena orang kota sudah mulai tanam investasi di sini, di tanah, bangun villa. Sembalun udah kayak kota, nggak ada nilai-nilai asli kayak gini. Oh, semua report bikin konten. Oke, perjalanan ke Sembalun Bumbung. Ini cerita Sembalun yang di Bali Belik itu jauh sekali guys. Kalau kita naik ya lumayan berapa menit lah. Tapi kalau ukuran jalan kaki dulu kok bisa ya. Yang megang cerita sejarahnya ada di Sembalun Bumbung. Sedangkan mereka sendiri yang warga di Sembalun tempat Bali Belik itu nggak tahu cerita sama sekali. Bagi saya sih aneh aja sih, kok nggak ada transfer informasi supaya ada nilai yang bisa diceritakan bagi pendatang yang ingin pergi main ke sana. Tapi itu ya urusan mereka di sini ya. Tapi minimal lah ketika kita datang di sana ada guide-nya atau yang menceritakan di sana itu lebih tahu gitu daripada yang bukan dari sana. Jangan sampai nanti cerita ini akan hilang sama sekali kalau misalnya tokoh atau narasumber yang akan kita cari ini sudah nggak ada lagi ya. Semoga saja mereka sadar bahwa nilai sejarah yang ada di sini bisa juga dijadikan cuan. Oke, kita udah nyampe di Sembalun Bumbung nih. Di sini tempatnya. Kiri? Ini wah, gerbang Pak Haji Pur. Jadi saya akan parkir ini. Lapangan.
jaga di sini. Oke. Assalamualaikum. Harap, nggih, harap Pak Haji Pur nih ke?